Perkenalkan, nama saya Vidya dan NPM saya 2041028. Perkenalkan, nama saya Demendino Sembiring, NPM 2041026. Hai, nama saya Rena Jutrepari dengan NPM 2041030. Hai, nama saya Aryan dengan NPM 2041025. Perkenalkan, nama saya Peter Maniko, nomor NPM saya 2041031. Halo, perkenalkan nama saya Monica Ella dengan nomor NPM 2041029. Nah, kelompok kami sekarang akan menjelaskan betapa pentingnya itu hak kekayaan intelektual. Silakan ditonton. HKI, hak kekayaan intelektual. Sebenarnya apa sih itu HKI? Nah, HKI ini merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang diberikan kepada setiap pemilik barang atau yang memiliki ide yang menciptakan ide baru supaya apa yang mereka hasilkan itu tidak diambil secara sepihak oleh orang lain. Saya sebelum jadi dosen pun udah sering menulis 2 buku kalau nggak salah yang di luar tulisan artikel. Belum, makanya karena belum jadi tidak tahu prosesnya. Saya punya buku merupakan hasil disertasi saya, memang terbitnya terbatas, biasanya hanya ada ISBN. Buku yang lain mungkin saya bisa lihat ini buku bab tentang hukum perburuan, ini kami tulis bersama kawan-kawan. Sudah, kita kalau buku itu sudah 4 atau 5. Nah itu belum ya Pak? Tapi akan didaftarkan nggak Pak? Ya akan didaftarkan karena kan ada kemudahan, ya kan, ada kemudahan, tidak usah datang, tinggal pakai Online. aplikasi online gitu udah bisa Daftar. Saya punya buku merupakan hasil disertasi saya, memang terbitnya terbatas, biasanya hanya ada ISBN. Buku yang lain mungkin saya bisa lihat ini buku bab tentang hukum perburuan, ini kami tulis bersama kawan-kawan. Sudah, kita kalau buku itu sudah 4 atau 5. Nah itu Belum ya Pak? Tapi akan didaftarkan nggak Pak? ya akan didaftarkan karena kan ada kemudahan, ya kan, ada kemudahan, tidak usah datang, tinggal pakai Online. aplikasi online gitu udah bisa Daftar. Buatan saya sendiri tentu saja kami menerima royalti yang jumlahnya kami hanya tahu dari penerbit ya, berapa jumlah royalti yang kami terima. Tapi terus terang sampai sekarang kami belum pernah dapat royaltinya untuk hal ini. Tapi banyakan dosen adalah memberikan kepada penerbit untuk diterbitkan, kemudian nanti penerbit akan memberikan royalti kepada kita. Biasanya saya cepat sudah saya daftarkan ya bagian, karena sekarang pendaftaran lebih mudah Mbak, karena sekarang ini pakai online ya, sekarang ini. Jadi masuk aja langsung online. Kalau dulu kita pakai jasa konsultan HKI di Tangerang itu. Nah, kalau fakultas dulu pakai universitas, itu ada yang ngurus. Jadi saya sampaikan Hak Cipta bahwa undang-undang hak cipta yang kita ada itu sebenarnya belum, istilahnya itu belum mencukupi untuk melindungi karya-karya yang begitu banyak. Sementara kan ilmu pengetahuan teknologi kan cepat sekali Pak, jadi banyak aturan yang baik. Saya cukup tahu, tapi memang nggak terlalu mendetail lah ya. Prinsip besarnya saya cukup paham, walaupun konteksnya tergantung dengan produknya di produk apa. Biasanya saya juga dibantu sama tim legal sih. Oh, oke. Saya sih sebetulnya familiar, cuma untuk mengerti sampai dalam sekali atau untuk semua tuh tipenya kayak apa atau bagaimana sih mungkin saya bukan ahlinya. Akan tetapi saya tahu pentingnya terutama untuk brand, karena kita itu investasi besar sekali di brand, dan brand itu dikenal oleh logo ya terutama. Jadi nama dan logo itu memang harus diprotek, sehingga apapun yang kita tuangkan, kerja keras kita itu akan selalu diproteksi oleh kekayaan intelektual. Kenapa sih harus ada HKI? Karena sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta atas jerih payahnya dalam menciptakan karya, dan mengantisipasi serta mencegah terjadinya pelanggaran atas HKI milik orang lain, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Kira-kira apa saja sih yang termasuk dalam HKI ini? Nah, yang pertama itu ada hak cipta,
yang mana hak cipta ini diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka-mereka yang memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang kedua, merek. Merek merupakan tanda berupa yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan, produk, ataupun jasa. Yang ketiga, desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan kesan pada suatu barang. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang integrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima, rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Yang terakhir adalah indikasi geografis. Adalah hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Nah, contoh-contoh pelanggaran HKI di lingkungan sekolah yaitu beberapa dari mereka ada siswa yang tahu bahwa yang dilakukan adalah pelanggaran dan ada juga beberapa orang yang tidak mengetahuinya. Contohnya seperti memfotokopi buku materi tanpa seizin penulis. Faktanya, memfotokopi materi pelajaran memang sering terjadi. Alih-alih untuk mendapatkan sebuah materi dengan harga yang terjangkau, hal itu justru merugikan pihak yang sudah mengorbankan waktu untuk riset dan membuatnya. Sedangkan, contoh pelanggaran HKI di lingkungan sekitar yang terjadi adalah TikTok. Contohnya aja, TikTok digugat senilai 13,1 miliar atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu dari penyanyi seorang Virgon. Dalam petitumnya disebutkan bahwa TikTok secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu master sound milik PT Digital Rantai Maya. Sekian video dan animasi dari kami. Semoga dapat membantu kalian semua untuk mengetahui betapa pentingnya hak kekayaan intelektual bagi Indonesia. Terima kasih.